Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kesempatan yang baik Tuhan berikan untuk kita kembali dalam renungan malam hari ini. Oleh kasih karunia-Nya kita ada sebagaimana kita ada, dan tetap terpelihara dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada malam ini. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, kami percaya Tuhan, inilah yang terbaik. Sehingga malam ini kami dapat berkata kepadamu, segala sesuatu adalah baik dalam pandangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu, kebenaran yang menghidupkan kami, menguatkan dan meneguhkan setiap iman percaya kami, kebenaran yang memerdekakan kami, menyembuhkan kami, dan menyelamatkan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama melihat bagian firman Tuhan di dalam Mazmur, pasal yang ke-123 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya, Engkau yang bersemayam di surga. Judul renungan firman Tuhan malam hari ini, senantiasa memandang kepada Tuhan. Dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan ini, saudara, sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada pandangan yang benar dan tepat, yaitu kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang negatif yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin dekat dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Sebab ketika kita salah dalam mengarahkan pandangan mata kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Mengapa saudara? 1 Yohanes 2 ayat 16 dengan jelas firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Menggunakan mata untuk memandang yang tidak baik akan menghasilkan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh, tetapi kita harus terus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Akan. Dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat 21, di sana dikisahkan tentang seorang Akan yang memandang barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk Tuhan dan ada keinginan dalam hatinya untuk memilikinya. Alkitab berkata, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Dengan sembunyi-sembunyi akan mengambil barang-barang yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena pelanggarannya ini akan harus menanggung akibatnya. Ia dilempari batu dan kemudian dibakar dengan api beserta dengan keluarga dan semua harta miliknya. Daud juga memiliki pengalaman yang tidak baik dengan matanya. Daud menaruh perhatiannya, pandangan matanya kepada perkara-perkara dunia yang menjauhkannya dari Tuhan. Dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua, ada satu kisah yang
mungkin tidak asing bagi kita, saudara. Bagaimana Daud jatuh dengan pandangan matanya. Dikisahkan dalam firman Tuhan ini, Daud melihat Batsheba dan dia tergoda untuk milikinya, saudaraku. Tidak sampai di sana, Daud juga membuat rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana-rencana yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur dan mengingatkan Daud atas dosanya, Daud menyesali perbuatannya. Tetapi ada akibat dari setiap pelanggarannya. Ada akibat dari setiap pandangan mata yang dilakukan kepada pandangan yang tidak baik. Anaknya mati. Selalu ada konsekuensi, akibat ketika kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bahkan di sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel juga mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan. Dan itu dilakukan di depan mata mereka. Tetapi mereka tetap saja dihantui oleh ketakutan karena mata mereka terus tertuju kepada kesukaran di padang gurun. Dan juga pasukan Firaun yang mengejarnya. Musa juga harus mengingatkan berulang-ulang. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan di sana bagaimana Musa menguatkan hati bangsa Israel. Dia berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah saudara dan saya juga telah mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang masa yang sulit ini? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di sepanjang hari-hari yang kita lewati, bahkan sampai di akhir bulan Juli ini, mungkin ada begitu banyak pergumulan hidup, kekhawatiran kita, bahkan mungkin ketidakpercayaan yang kita lakukan karena mata kita, sehingga hari-hari yang kita jalani pun terasa berat dan membuat kita jatuh bangun di dalam dosa. Ketidakpercayaan kita akan Tuhan dan janjinya. Oleh sebab itu saudaraku, untuk segala sesuatu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ibrani 12 ayat yang kedua. Mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Agar kita tidak mengalami ketakutan dalam menjalani hidup ini. Namun bila pandangan kita terus tertuju kepada situasi dan kondisi yang ada, kita akan mudah sekali takut, saudara. Ketakutan itu adalah musuh dari iman kita dan merupakan roh yang harus kita kalahkan. Alkitab mencatat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam kita ada roh yang diberikan oleh Tuhan, itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak baik, Tuhan memberikan kepada kita roh membangkitkan kekuatan, kesanggupan untuk tetap dapat berdiri teguh. Semakin kita takut, semakin lemahlah iman kita. Sehingga kita pun tidak akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Oleh sebab itu saudaraku, mari terus mengarahkan, melayangkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya.
Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah saudara, Dia ada di dekatmu, bersamamu, di dalammu saudaraku. Apapun yang kita alami hari-hari ini, alamilah. Tuhan yang besar itu bekerja di dalam hidupmu. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa, selalu, hanya memandang kepada Tuhan. Tuhan berdiri di sebelah kanan saudara dan saya. Tuhan siap menolong. Tuhan dapat diandalkan dalam segala hal, saudara. Sebab Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu, bahkan hidup kita. Malam hari ini mungkin ada di antara saudara yang membutuhkan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetaplah pandang kepada Yesus. Sebab di dalam Dia segala sesuatu jadi. Yang sakit disembuhkan malam hari ini di dalam nama Yesus. Tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kiranya Tuhan menolong setiap kita malam hari ini. Menjalani setiap proses demi proses, keadaan demi keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Dan bersyukurlah untuk itu. Sebab Tuhan hendak menyatakan hal yang luar biasa, pertolongannya yang indah bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Ajar kami tetap percaya. Ajar kami tetap taat dan setia. Serta memiliki mata yang tetap tertuju hanya kepadamu saja. Sebab kami percaya tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kami. Tuhan dapat kami andalkan dalam segala hal. Sebab segala sesuatu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Selama mata kami tertuju hanya kepadamu, selama kami menyembah-Mu, kami percaya mujizat dan pertolongan Tuhan nyata bagi kami setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal sampai selamanya. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Tetap semangat, kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.
wajahku adalah rumahku.